Ensis, selamat siang menjelang sore. Ini kita udah kangen juga ini, lama nggak ketemu. Bro Ensis, Abang dan Po, kita akan membahas materi yang menarik. Ini bertopik dunia pendidikan menangis. Ya, untuk itu ya ini walaupun santai tapi kita akan banyak memberikan gejolak-gejolak yang di dunia pendidikan. Ya, kita sedang menonton podcast Lanjut Gus. Lanjut Gus. Iya. Ya, ini Bro Ensis ya, kita kedatangan tamu ini ya. Tamu sebenarnya menurut saya sudah pantas lah jadi tokoh pendidikan ya. Setidaknya di wilayah mereka tenaga pengajar yang kesejahteraannya perlu ditingkatkan ini ya. Izin ya teman-teman Dinas Pendidikan khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hadir ada dua ya tokoh pendidikan yang sekarang profesinya guru ya. Nanti mereka akan terlebih dahulu ya memperkenalkan diri, identitasnya dan juga menyampaikan beberapa materi. Mungkin dari Ibu dulu, silakan Bu menyampaikan perkenalan. Halo, nama saya Ibu Teti. Saya bekerja atau mengajar di TK Gudang Peluru dari tahun 2005 sampai sekarang. Di TK Gudang Peluru 2005. Betul. Saya dengar sedang heboh sekarang. sedang heboh ya Bro Iya, Ensis ya. betul. Ada juga TPA-nya ya? Ada sore TP. Waktu tahun 2007 itu berdiri semacam kalau katanya PAUD, tapi sebetulnya TK juga PAUD. Hanya berbeda dari jalur formal sama informalnya aja. Itu ya benar formal. Kalau kemarin kita ada berdiri kelompok bermain, jadi dari kelompok bermain di situ langsung melantai TK Gudang Peluru di situ. Jadi saling membantu. Karena yang diawali dari kelompok bermain ya. Iya, karena yang mengajar saya juga. Iya. Biasanya kita kalau ngajar anak-anak ya, ngajar mereka yang masih balita itu semangatnya ini ya malah makin naik atau jadinya kayak apa ya? Kayak jadi anak-anak juga kali ya, Bunda ya. Iya betul. Kita jadi misalnya kita punya masalah di rumah nih. Nah, alhamdulillah kalau sudah ketemu anak-anak itu semua yang ada di rumah hilang semua karena dengan berbagai tingkah laku anak-anak menghibur kita juga. Gitu. Menghibur kita juga ya. Tapi mungkin harus dengan keikhlasan kita mengajarnya. Kalau hanya kita mencari materi tidak akan ketemu. Kalau di dunia kan yang tahapannya mungkin ya seperti TK atau SPS atau kelompok bermain. Betul. Mungkin kalau TK yang kecil ya, kalau TK yang besar mungkin seperti Gudang Peluru ini ya. Iya, betul. Iya, karena keikhlasan itulah yang sebenarnya bikin kita semangat ya. Iya, betul. Iya. Insya Allah. Terus ada Bunda guru kepala sekolah ya Bu ya? Iya betul, ini ya Pak. Iya, Bro Ensis kita dengar dulu nih penjelasan paling tidak memperkenalkan dulu nih Bunda, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Halo Bro Ensis semua. Ya. Saya Ibu Endang Nursabania. Saya sendiri mengajar sebagai guru TK semenjak tahun 2003. Sebelumnya sempat mampir di SD dan sempat di kampus juga. Nah, kebetulan sempat dosen di kampus. Dosen Pak belum. Baru waktu itu hampir ditawarkan ya, tapi saya tidak masuk ke sana karena terlanjur di TK nih Pak cinta gitu. Jadi untuk kembali lagi ke kampus kayaknya lebih ini di TK gitu. Betul. Nah, kebetulan tahun 2003 kemarin Januari saya bergabung dengan TK Gudang Peluru. Sementara di sore hari dari tahun 2018 saya sudah bergabung dengan TPA-nya gitu. Saya sudah bergabung dengan TPA Gudang Peluru dan 2003 kemarin saya bergabung dengan TK-nya. Kemudian terjadi pergantian kepala sekolah itu di tahun pelajaran ini. Bunda Endang menggantikan kepala sekolah sebelumnya. Iya. Gitu itu aja sih. Tapi ini bebannya berat kan? Kayaknya lumayan kaget ya Pak ya, karena gini Pak, begitu di luar sana kemarin masa pandemi ya, kami berpayah-payah karena membuat anak-anak kecil ini bersekolah tuh kayaknya lumayan butuh energi, apalagi dengan online
WFH dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini tiba-tiba masuk ke TK Gudang Peluru dengan segala permasalahannya gitu, itu agak membuat kaget gitu loh Pak. Artinya pendidikan ini kami dengan adanya ini langsung ke ini ya Pak ya, bagaimana pendidikan taman kanak-kanak yang sebenarnya ini adalah landasan benar-benar dasar gitu sebelum menuju ke SD, yang memang saya tahu pemerintah itu pernah mencanangkan bahwa sebaiknya sebelum masuk SD anak-anak itu 1 tahun berada di taman kanak-kanak, paling tidak itu adalah masa transisi dari rumah ke formal. Nah, sehingga tenang dulu nih Bu Ensis ya. Ini apa yang disampaikan Bunda Endang ini sangat berbobot nih ya. Ini perlu nanti diketahui ya oleh teman-teman Bro Ensis. Tapi kita break dulu ya supaya apa yang disampaikan nanti lebih jelas dan juga bisa secara menyeluruh ya Bunda ya. Insya Allah. Untuk itu kita break sebentar, dilanjutkan. Ingat podcast kita Lanjut Gus. Nah, datang lagi nih Bro Ensis ya. Sangat menarik tadi ya, sampai kita berpikiran ya pendidikan menangis gitu ya. Nah, penjelasan tadi dari Bunda kita ya, Bunda Guru, Bunda Endang nanti akan lebih menunjukkan sebenarnya TK itu pondasi ya, pondasi nanti untuk ke pendidikan yang berjenjang berikutnya. Ya, mari saksikan, kita ada di podcast Lanjut Gus. Ya, Bunda Endang menarik ini ya. Coba dilanjutkan tadi sampai salah satu yang dialami TK Gudang Peluru, sebenarnya keikhlasan itu dan keinginannya juga ya, mau menjadikan ini emang bisa TK jadi pondasi sehingga jenjang pendidikan berikutnya nantinya bisa lebih kokoh gitu ya, siswa-siswa kita. Jalannya gimana nih, Bunda? Baik, terima kasih Bapak. Jadi di TK ini kan kami kan punya modul ya. Kami punya kegiatan pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum yang saat ini adalah digadang-gadang kurikulum Merdeka. Tapi pada dasarnya setiap kurikulum di TK itu adalah menyiapkan 5 aspek. Ya kan, aspek moral, sosial, emosional, keagamaan dan kognitif gitu. Nah, artinya psikomotorik juga. Dan di mana kesiapan ini kami perhatikan gitu. Jadi bukan hanya baca tulis sebagaimana orang tua selama ini bayangkan gitu. Jadi yang 5 tadi betul, ya. harus itu disiapkan. Nah, disiapkan ini kan melalui cara apa? Nggak mungkin anak TK kan sambil duduk manis dengarkan bu gurunya, yang ada anaknya nangis sebentar lagi karena ada yang dipukul temannya, nggak bisa diem gitu karena memang ini kok kamu main pukul aja gitu. Nah itu kan bagaimana hal-hal sekecil itu kami harus selesaikan dulu sebelum dia masuk ke SD-nya. Nah, kalau ini tidak selesai di usia dini, kemudian bagaimana nanti dia bisa melanjutkan siap duduk manis waktu di SD? Sementara dari rumahnya tidak pernah diajarkan seperti itu, misalnya karena orang tuanya sibuk atau karena satu dan lain hal gitu. Nah, itu makanya kami bersyukur sekali pemerintah mengeluarkan bahwa ada persyaratan untuk masuk ke SD itu sebaiknya ada 1 tahun dulu di TK. 1 tahun dulu ya. Betul. Nah, tapi mirisnya adalah ketika saya masuk ke TK Gudang Peluru ini Pak, kemarin itu kami dengar bahwa akan ada revitalisasi taman. Kebetulan memang Pak, TK Gudang Peluru ini letaknya di Taman Jalur Hijau atau RTH, ruang terbuka hijau. Di atas Taman di Gudang atas Peluru. Taman Gudang Peluru. Oh. Akan tetapi itu berdirinya sejak tahun 1980, itu berdiri, artinya hampir 40 tahun. Kalau boleh. Hampir 40 tahun. Betul. Dan keberadaannya diterima ya. Diterima masyarakat, Ya, bagus sekali tetap Pak. belajar. Betul. Dan juga setahu saya nggak mahal ya untuk uang masuk SPP. Wah, saya salut Bu Teti ini. Bu Teti ini sudah hampir 20 tahun ya Bu Teti. 20 tahun di TK Gudang Peluru. Beliau boleh dibilang di bawah UMR jauh Pak. Oh. Di bawah UMR jauh. Iya. Tapi Coba nih Bu Teti langsung nih. Ini kalau dikatakan di bawah UMR, saya masih jadi berjalan. berpikiran ya, sedangkan mohon maaf ini yang jual-jual jamu gendong aja udah
udah meningkat dari sisi pendapatan penghasilannya. Gimana nih, Terima kasih Bu? Pak Agus. Betul sekali, kami di TK Gunung Puluh yang saya alamin dari 2005 itu masuk, saya hanya digaji 150 tas pertama. 150.000. 150.000. Terus seiring waktu berjalan, baru pernah juga saya tidak dibayar. Oh, Seperti karena itu alasan karena muridnya sedikit. dirapel itu nanti Insya Allah. yang nggak dibayar itu. Di Di akhirat. Oh, amin, amin, Itu amin. seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah kemarin pas pandemi kami itu hanya mempunyai murid 4. Mm-mm. Saya sudah ditawarkan untuk pindah ke TK yang bagus, Hmm. yang mungkin taraf gajinya lebih bagus, upahnya gitulah. Iya. Di situ saya tawarkan 3,5 juta. Itu tinggal masuk ya, tinggal pindah ya, tinggal pindah. nggak perlu Saya udah- pakai di tes Iya. atau. Iya, tinggal makanya kita bawa, soalnya sangat dibutuhkan di situ. Mm-mm. Cuman saya menolak karena saya punya tanggung jawab moral untuk anak 4 itu. Iya, Saya benar-benar. dititipkan anak 4 orang. Nah, kalau saya tinggal seperti apa? Iya. Mungkin TK itu akan tutup. Dan Iya. saya hanya berdua sama Bu Wilda, ada teman saya. Itu saya menguatkan dia, coba kita tetap berdiri. Dan itu tidak sampai segitu, Pak. Kami dapat cobaan juga. Iya. Sekolah kami itu ambrol. Oh, pernah ambrol ya? Ambrol. Oh. Nah itu saya sampai nangis-nangis, gimana ini? Jadi kalau pencerita saya pasti nangis. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena saya alami Sampaikan. sendiri. Nah anak 4 itu Pak, kan bayar kami 100. Itu tidak hanya 2 orang yang bayar, yang satu tidak bayar, itu satu hanya separuh 50. Jadi gaji kami berapa? Dan memang kemampuan ekonomi si anak didik tadi, orang tuanya memang sulit ya, menengah ke bawah ya. Iya betul. Kalau keadaan dari keluarga orang tua muridnya ya, Yang masuk saat itu ya. yang masuk saat itu ya. Oh iya iya. Selain perhatian dari dinas pendidikan ya, mungkin juga termasuk itu tadi TK Gudang Peluru ini harus kita support ya, dinas-dinas terkait yang punya lahan. Betul. Ya kan, Iya. untuk bisa ada kenyamanan, ketenangan di situ, tetap berjalan proses belajar mengajar. Nah, ini Mbak Endang nih, ini peran dari teman-teman, saya yakin ya sudah menjalankan tupoksinya. Nah, maksud saya support lah ya, support dari katakanlah Iya. apakah itu dari teman-teman aktivis pendidikan ya, atau mungkin katakanlah juga alumni. Nah, alumni yang tadinya dia tumbuh kembang di TK Gudang Peluru dan namanya alumni seperti saya dulu SD Kalam Kudus sampai sekarang ya masih ini juga terngiang-ngiang itu. Ya kan? Bagaimana gurunya Bagaimana guru sempat pakai penggaris ya kan? Karena kita agak bandel. Nah ini paling tidak dari tadi aktivis pendidikan dan juga alumni. Ya, baik. Pada dasarnya dari Dinas Pendidikan alhamdulillah kami didukung ya Pak. Karena memang ada semua memang yang harusnya kayak kita Dapodi, kemudian kemarin ada sertifikasi guru juga sudah ada, memang dibantu semua, banyak bantuan dari mereka, BOP juga kami dapat ya, sesuai dengan ke jumlah anak. Tetapi kami di sini butuh karena di sini ada revitalisasi, itu adalah kami milik Pertamanan tanahnya, sehingga mereka kemarin itu ingin diganti bangunannya. Nah, karena diganti bangunan, Ikut direvitalisasi ya. Ikut direvitalisasi. Kayak kami bingung bagaimana kalau revitalisasi ini tidak menyentuh TK-nya. Artinya bangunan, izinkan kami untuk merawat bangunannya sehingga kalau memang itu diharuskan sesuai dengan apa yang jadi keinginan Pertamanan, sesuai dengan perubahan revitalisasi, kami insya Allah kami usahakan itu. Tetapi memang waktunya tidak cepat. Nah, kemarin kami nih Pak dengan tanahnya ini, karena memang karena urusnya tahun 80-an itu kan tidak ada
perizinan seperti sekarang ya Pak. Sehingga iya. kami juga baru tahu kemarin ketika ada rapat-rapat itu Sekarang bahwa yang ada ternyata. agak ketat gitu Iya, ya. betul. Karena ada apa namanya perhatian terhadap aset-aset. Aset-aset negara. Nah, kami pun baru tahu bahwa ternyata kami boleh berizin. Kami sudah diberitahu oleh BPAD bahwa boleh kami Peraturan pemerintah. peraturan pemerintahnya ada Iya. tentang itu bahwa sekolah boleh dilakukan di taman hijau tadi di jalur hijau. Dengan mendapatkan izin tadi ya. Iya, mendapat. Iya, Tapi iya. kita harus berizin. Nah, untuk saat ini memang kami sedang berizin, Pak. Sudah diterima dengan baik oleh BPAD, tetapi yang kami agak bingung adalah kami tetap harus menerima bahwa itu sekolah harus dibongkar. Itu yang kami agak bingung gitu loh. Bagaimana akhirnya fungsinya adalah tentunya memang itu untuk sarana umum, sarana pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah, tetapi kami harus berizin plus bangunannya gitu. Setahu saya dari BPAD sendiri yang menyampaikan bahwa izin itu boleh lahan saja gitu. Kenapa tidak hanya lahannya saja, kemudian kami sewa lahan, bangunan yang sudah ada dianggap kami dirikan itu adalah kami sewa lahannya saja gitu. Nah, Bunda Teti nih, saya jadi punya optimisme lah ya. Pasti kita akan mendapatkan waktu yang baik ya, penyelesaian yang bisa memuaskan ya. Ini kenapa sih memang harus mempertahankan itu tadi gedung atau sekolah itu? Emang ada sesuatu yang bikin adem gitu di tempat itu atau gimana? TK Gunung Peluru itu letaknya kan di taman. Kalau taman itu kan memberikan suasana yang nyaman, itu di situ juga kan anak-anak aman untuk bermain. Udaranya segar karena banyak tumbuhan yang ada di sana. Nah, bangunannya itu sendiri gimana? Bangunan itu apa tempat sendiri, bersejarah? Itu kan sudah berdiri 43 tahun yang lalu. Jadi menurut saya sih ada historisnya tersendiri. Ada historisnya ya. Ya, terus di situ kan sudah banyak orang-orang yang ternama sekarang lulusan dari TK Gudang Peluru. Tapi mungkin beliau-beliau tidak mau karena Menteri ada kayaknya menteri ya. Sepertinya itu. Alumni situ ya. Mungkin. Tapi kita tidak mau menyebutkan Iya, privasi. Pejabat lah ya ada Iya, ya. betul. Pejabat iya. Nah, TK Gudang Peluru itu dari dulu yang saya tahu nih sampai yang saya lakukan sampai hari ini. Iya. Dari saya masuk 2005 itu SPP tidak naik Bapak, hanya 100.000. 100.000. Iya, uang pangkal 1,2 itu dari dulu Sampai sekarang ini. Dan ada yang tidak mampu kami bebaskan. Dan subsidi silang juga. Itu dia ya. Memang kita tetap berterima kasih dengan Dinas Pendidikan ya DKI Jakarta ya atas fasilitas yang diberikan ya. Tapi kalau bisa ditingkatkan lagi ya. Dari Dinas dan juga tentunya Dinas Pertamanan Hutan Kota yang punya lahan. Satu lagi mungkin Bapak saya pesan. Kami memohon untuk Dinas Pertamanan, BPAD atau Dispambut ya, sama BPAD, tolonglah kami. Kami itu hanya guru yang hanya ingin pendidikan itu berdiri tetap ada di situ. Kami itu kalau dibilang gede gaji pembantu daripada guru itu sendiri. Masya Allah. Kami meminta izin tolong segera dikeluarkan dan kami akan tetap di situ sebelum izin itu keluar. Itu tekad kami semua. Iya. Bro Ensis, sebelum kita tutup ya, nanti ada penyampaian pesan-pesan berharga ya, barangkali awal solusi yang mau disampaikan juga. Ya, jangan lupa lanjut podcast. Lanjut Gus.